Jadi diberikan Semua tambang milik Allah. Allah. Jadi dalam pikiran saya seperti panas gitu. Apa yang saya lihat ting gitu Ustaz. Berapa luas tambangnya? Sekarang 100 lebih Ustaz. 100 hektar. 100 hektar lebih. 100 hektar Iya, lebih. Ustaz. Masya Allah. Segitu aja tepuk tangannya. Akhirnya tanpa modal sepeser pun, karena kondisi saya pada saat itu sudah hancur. Emang gak punya ya? Punya. Tapi Allah, kita punya Allah Ustaz. Jadi diberikan Semua tambang milik Allah. Allah. Jadi dalam pikiran saya seperti panas gitu. Apa yang saya lihat ting gitu Ustaz. Berapa luas tambangnya? Sekarang 100 lebih Ustaz. 100 hektar. 100 hektar lebih. 100 hektar Iya, lebih. Ustaz. Masya Allah. Segitu aja tepuk Itu ada channel tangannya. bagus Magnet Rezeki namanya. Lalu saya ikuti. Oh, kenalannya melalui YouTube. Bukan, Telegram. Channel Telegram ya. Channel Telegram. Di sini ada nggak yang masih mendengarkan channel Telegram audio? Masih ya? Itu cuma kualitas audionya zaman 10 tahun yang lalu itu direkam ya. Ya, oke. Nah, jadi itu kenalnya dari channel Telegram. Telegram. Terus? Betul. Pertama yang saya dengar itu saat Pak Nas di lunas hutang seketika. Lunas hutang seketika. Iya. Memang waktu itu ada utang? Ada. Oh. Kalau Pak Nas 21 miliar, saya 2,1. Saya 21, ini 2,1 ya. Mirip-mirip ya. Kecil Ustaz. Kecil ya. Tapi setelah itu hadiahnya lebih banyak dia daripada saya ya. Oke, terus? Ya, jadi setelah saya dengerin, saya kira tuh apa lunas hutang seketika gitu Ustaz. Ternyata tangan, ya. dengan mengubah kata. Dan seketika memang lunas Pak Nas. Dan memang lunas. Lunas, begitu saya. Takbir bergema, maafkan salah, hapuskan dosa. Kembali fitrah, jiwa pun lega. Hari bahagia, hari raya. Kini berganti senyum kemenangan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang belum menikmati konsumsi silakan untuk dinikmati terlebih dahulu konsumsinya, karena kita akan masuk agenda siang hari ini. Ini mobil apa ini? Udah lampu belakangnya nyala terus sih. Sedan itu. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan. Para peserta maupun tamu undangan Coba tanya mobil apa? halal bihalal Magnet Rezeki Center 1447 Hijriah. Baik, ada pengumuman dari panitia, Bapak Ibu nanti pulangnya ke meja registrasi lagi dapat MR Vinso ya. Jadi nanti pas pulang ke meja registrasi minta ya MR Vinso, oke? Pulang jadi bawa tentengan ya. Satu keluarga satu ya, satu keluarga satu, oke? Jangan suami istri dua ya. Pulang-pulang jadi bawa tentengan nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Dah. Masih kurang kedengeran nih suaranya. Yang belakang. Yang belakang terutama belum Ya, kedengeran. oke yang belakang semangat ya, semangat. Ya. Oke, kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Dahsyat. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu selamat datang di Magnet Rezeki Center ya, acara halal bihalal ya. Tema kita yaitu menyatukan hati, menguatkan kolaborasi, mengalirkan keberkahan ya. Ada gerakannya nih. Ada gerakannya. Ada gerakannya. Oke, coba saya bilang halal bihalal Magnet Rezeki. Aku contohin ya. Oke, contohin. Halal bihalal Magnet Rezeki. Menyatukan hati, menguatkan kolaborasi, mengalirkan keberkahan. Boleh dong tepuk tangan buat Bapak Ibu semua ya. Jadi Coba. pakai gerakan ya biar semangat. Coba udah hafal belum nih? Udah hafal kayaknya. Tes dulu guys. Sekali lagi ya. Tes sekali Oke, lagi. halal bihalal Magnet Rezeki. Menyatukan hati, menguatkan kolaborasi, mengalirkan keberkahan. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Pada semangat walaupun siang-siang Betul sekali. kayaknya nggak pada ngantuk ya. Ya, walaupun cuaca kayaknya lumayan cukup panas ya, kurang Iya. dingin gitu tapi. Oke, yang langsung saja ya yang terhormat guru kita Ustadz Nasrullah, founder dari Magnet Rezeki.
Yang kami hormati Ibu Yuni Fatona selaku Komisaris PT Dinar Khairul Razikin Indonesia. Dan yang terhormat Direksi Manajemen serta jajaran Magnet Rezeki Center. Yang kami hormati para tamu undangan, mitra dan relasi dari pimpinan dan manajemen para lembaga di Magnet Rezeki Center. Dan yang kami hormati para tamu undangan yang alhamdulillah sudah mengisi form itu sekitar 200 orang. 200 orang. Nah mungkin kalau bawa keluarganya dan lainnya bisa sampai 400-500 orang. Ya. Masya Allah, dahsyat banyaknya ya, Ya, alhamdulillah. pengamal ilmu magnet rezeki ya. Masya Allah, tentunya ya. banyaknya. Siapa di sini yang wakil resmi? Boleh angkat tangannya wakil resmi. Mana suaranya wakil resmi? Oke, sobat bisnis magnet rezeki SBME. Banyak. Askar, mana Askar? Askar, mana suaranya Askar? Iya. Oh, mana ini gak ada suaranya? Pejuang MR Box, mana pejuang MR Box? Mana MR Box, pejuang MR Box? Certified Trainer Magnet Rezeki. Banyak nih di depan ya terutama ya. Pengamal ilmu magnet rezeki. Oh semuanya? Semuanya ya. Masya Allah. Wajib ya semuanya untuk mengamalkan ilmu magnet rezeki ya. Iya. Dan kita juga apresiasi kepada panitia yang telah menyiapkan Tentunya. tempat terbaiknya ya dengan makanan, konsumsi dan properti dan lainnya ya. Semoga ini menjadi amal jariahnya para panitia. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Mas Ahyar, biar kita melangkah ke acara selanjutnya yaitu pembukaan. Pembukaan. Kita buka kegiatan kita pada sesi kedua ini dengan baca suratul Fatihah. Semoga Allah berikan kemudahan Amin. lancaran sampai sore nanti. Amin amin ya Rabbal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal Rabbal alamin. alamin. Melangkah ke acara selanjutnya yaitu sambutan. Sebelum sambutan enaknya ada pantun dulu lagi. Oke, boleh. Pantun dulu ya. Tadi Ana terus antum dulu ya sekarang. Nanti Sekarang gantian. boleh. Pergi berlayar menuju seberang. Cakep. Mana bilang cakepnya ini? Ah, belum yang belakang suara cakepnya nggak Belakang kedengeran. ada suaranya ini. Oke, Mas Ahyar boleh. Pergi berlayar menuju seberang. Cakep. Singgah sebentar membeli kurma. Cakep. Silaturahmi terus kita bentang Cakep. agar keberkahan mengalir bersama. Masya Allah. Balas nggak Bu? Balas gak? Balas nggak Pak? Balas. Oke. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Melati putih harum wanginya. Cakep. Halal bihalal menyatukan hati. Semoga erat ukhuwah selamanya. Amin dong untuk kita semua. Oke, langsung saja kepada Ustadz Abu Sofi Sidik. Kepada beliau kami persilakan. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada ilahi Rabbi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman dan tentu saja hidayah taufik, sehingga dengan petunjuknya itu yang menjalankan hati dan langkah kita dalam silaturahim dan halal bihalal di magnet rezeki pada kesempatan yang baik hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya di akhir zaman ini yang ditolong dengan syafaatnya, sehingga kita semua makin bersatu di tengah gonjang-ganjing geopolitik dunia, di tengah keadaan perang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hati kita selalu damai dan ukhuwah Islamiyah semakin erat, sehingga pada akhirnya kita menyongsong akhir zaman ini dengan keemasan. Amin ya rabbal alamin. Al Mukarram yang kami hormati Ustadz Nasrullah, jajaran direksi semua saja, Pak Agus, Pak Arif, Pak Mujahid, ya mungkin juga yang hari ini belum bisa hadir Bu Eti ya, dan seluruh manajemen ya. Di sini ada Bunda Ucu dan lain sebagainya. Kami mengucapkan juga kepada seluruh mitra-mitra terbaik kami ya, para ketua-ketua Korwil ya dari seluruh Indonesia. Ya, termasuk juga para certified trainer magnet rezeki, wakil-wakil resmi Dinar Khairul Razikin, anggota koperasi dan pejuang-pejuang keajaiban kita yang lainnya juga. Ada amil zakat Khairul Razikin ataupun askar, juga pejuang MR Box ya yang senantiasa berbagi setiap hari. Sesuai dengan tema kita hari ini di Halal Bihalal, menyatukan hati. Ya, tadi MC kita sudah memberikan prakteknya ya, menyatukan hati, menguatkan kolaborasi dan mengalirkan keberkahan. Ya, ini tema yang sungguh amat sesuai dengan apa yang kita langsungkan pada kesempatan hari ini.
Sedikit kalau kita tilik terkait dengan halal bihalal, tadi sudah kami sampaikan di awal sesi pertama bersama dengan para karyawan dan keluarga di Magnet Rezeki Center ini. Ya, bahwa ya ini adalah tradisi, ini adalah inovasi. Kita semua dituntut untuk lebih agile kalau dalam bahasa profesional. Maka perkembangan akhir zaman pun kita perlu juga selain berinovasi untuk melestarikan apa yang sudah baik dari para ulama-ulama kita terdahulu atau founding father kita. Halal bihalal menjadi tradisi setiap tahun, setiap akhir setelah selesai Idul Fitri. Ya, yang berarti kita saling ridho satu dengan yang lainnya. Saling memaafkan, bukan hanya minta maaf dari hati yang terdalam. Apa yang tersekat di hati, sum'ah, iri, takabur, dan lain sebagainya. Kerajaan setan itu rasanya sudah harus kita lebur menjadi kerajaan keajaiban. Maka inilah Magnet Rezeki Center dengan gerakan-gerakannya yang kurang lebihnya sudah 10 tahun. Ya, kita meniti, ya kita meretas kesungguhan dengan kebersamaan dan keharmonisan. Bil insijami wal ma'iyah nabtagi mardotilah. Maka inilah piagam kebersamaan 10 tahun dan halal bihalal Magnet Rezeki, bagian daripada kita melestarikan tradisi yang baik itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah wa syukurillah ya, tak terasa kantor kita, tenda kita di halal bihalal sudah semakin ke belakang, semakin menyamping. Mudah-mudahan ini sebagai LOP ya, Law of Projection kita, nanti satu gedung ini udah menjadi milik kita bersama, amin. Isinya adalah produktivitas, isinya di situ saling mensiarkan ilmu magnet rezeki yang ditunggu-tunggu oleh umat di akhir zaman ini. Kalau kata Ustadz Nas, inilah senjata kita di akhir zaman, ilmu ini. Yang kedua secara fisik, kita siarkan dinar khairur razikin, alhamdulillah ya. Dan dinar khairur razikin, Masya Allah tadi sudah disampaikan oleh para ketua-ketua lembaga kita, ya mitra-mitra kita sudah 17.000. Masya Allah di seluruh Indonesia bahkan sampai Malaysia. 17.000 mitra sobat bisnis Magnet Rezeki. Certified trainer Magnet Rezeki. Ya para trainers ini sudah dipilih, dilatih dengan baik dan mensiarkan ilmu ini sudah 600-an lebih. Masya Allah. Ya, kemudian juga pejuang MRBOK kita dapur-dapur 200 yang bahkan sebelum MBG kita sudah mengalirkan berbagi makan siang saat Covid berlangsung. Masya Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu dan adik kakak sekali lagi selamat datang di Magnet Rezeki Center dengan wajah barunya. Semoga ini juga memperbarui terus semangat, niat dan semangat kita. Mudah-mudahan kita bawa sampai rumah dan dimanapun kapanpun. Sesuai jargon kita, jaga energi bahagia. Coba kalau saya tanya apa yang harus dijaga? Jaga energi bahagia. Apa yang harus kita jaga? Jaga energi bahagia. Oke, sebelum saya tutup ya sambutan pada kesempatan hari ini, boleh Bapak Ibu sekalian ya, mungkin ada yang baru kenal satu dengan yang lainnya, kita sekali lagi nyatukan hati ya. Coba lihat kanan kirinya, berikan senyuman yang terbaik ya. Nah, kalau sudah coba angkat tangan kanan, pegang pundak teman kanannya. Bilang ke teman kanannya, terima kasih saudaraku telah hadir di Magnet Rezeki. Halal bihalal. Aku maafkan engkau, maafkan aku juga ya. I love you. Oke, angkat tangan kirinya, kembali ke teman kirinya. Terima kasih juga telah membersamaiku. Satu sama terhubung, senantiasa terjaga. Takabbalallahu minna wa minkum. Oke, amin. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, tanpa panjang kata lagi karena waktu kita cukup padat, nanti ada sesi-sesi talk show dengan beberapa pejuang-pejuang keajaiban yang akan sharing keajaiban-keajaiban luar biasanya. Ya, juga nanti Ustaz akan menyampaikan taujih dan irsyadatnya. Mudah-mudahan menjadi oleh-oleh terbaik bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengalirkan keberkahan itu sendiri. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu terakhir saya sampaikan satu pantun lagi boleh? Halal bihalal di Magnet Rezeki. Cakep. Ampuni khilaf sepanjang hari. Cakep. Ya Allah jadikanlah kami hamba yang kembali Cakep. padamu dengan hati yang suci. Cakep. Masya Allah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Abu Salemi beserta seluruh karyawan dan pengurus di Magnet Rezeki mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Ustadz Abu telah memberikan sambutan yang begitu dahsyat kepada kita Masya semua. Allah. Siap. Acara berikutnya apa nih? Acara berikutnya spesial talk show. Talk show. Ya, bersama pejuang keajaiban yang banyak keajaiban yang didapat. Masya Allah. Yaitu ada Bu Agustin dan Pak Rifai. Bu Agustin. Dan langsung akan dipandu oleh Ustadz Nasrullah. Gurunda kita ya. Gurunda kita, Masya Allah. Jadi ini ilmunya luar biasa. Bapak Ibu nyimak karena panitia sudah menyiapkan banyak hadiah ya. Jadi nyimak nanti bisa jawab, bisa dapat hadiah. Oke, biar semangat coba kita tes dulu.
Boleh kita tes dulu aja ya, biar Oke. lebih semangat lagi. Yang belakang lebih semangat lagi ya. Apa itu magnet rezeki? Satu, sama terhubung. Apa yang harus kita jaga? Jaga energi bahagia. Semoga energi bahagianya terus terjaga ya sampai Siap. akhir gitu. Baik, langsung saja kita panggil guru kita Ustadz Nasrullah, Bu Agustin dan Pak Rifai. Waktu dan tempat Kami kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, Alhamdulillah. Mana yang belakang nih, mana yang belakang? Angkat tangannya dong, ya. Masya Allah. Suaranya mana suaranya? Alhamdulillah. Dari mana semua ini? Oh, Sukabumi, Cilacap, Cianjur, Tangerang, Karawang. Oh, ada dari Kalimantan. Kalimantan. Pangkalan Bun, tepuk tangan dulu dong untuk yang dari Kalimantan. Ya Allah, jauh sekali ya, Masya Allah ya. Ada juga dari Banjar ya. Alhamdulillah. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, selamat hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan semua hari ini, semua yang ada di tempat ini insya Allah menjadi manusia baru. Manusia yang tak ada dosa satupun ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya, terima kasih atas kehadirannya di acara Halal Bihalal Magnet Rezeki ya. Dan inilah acara kita ya. Untuk sambil mengisi acara, sambil Bapak Ibu menikmati hidangan ya. Yang sudah makan, ada yang sudah makan sudah? Nambah lagi ya, ya nambah. Ada buah, ada kerupuk ya, ada kuaci, kacang ya, ada kacang ya. Nah, silakan selamat menikmati. Pokoknya ya hari ini pulang harus kenyang semua ya. Alhamdulillah. Dan nanti insya Allah pulang dari sini semuanya dapat bingkisan dari kita yaitu MR Vinso ya untuk setiap keluarga ya, Mr. Vinso. Jadi itu dimainkan. Saya sekarang ini ya Bapak Ibu semua. Kita sedang menghadapi ya krisis handphone ya, betul ya? Krisis handphone ya. Jadi semua orang pada pegang HP, semua orang pegang iPad ya, pegang tablet. Anak-anak kita pun begitu. Bahkan kita hampir sampai nggak bisa ngobrol sama anak, betul nggak? Betul ya? Nah, salah satu cara untuk ngobrol itu tips dari saya, main permainan board game. Permainan apa? Board game ya. Saya itu di rumah ada banyak board game. Tadi aja pagi-pagi saya baru main Scrabble sama anak-anak ya. Main Scrabble, Monopoly, kemudian catur ya. Kemudian ada ya Uno ya. Kemudian nah ini yang kita produksi sendiri adalah Mr. Vinso. Nah, ini dengan board game sepertinya anak-anak akhirnya nggak pada pegang HP loh. Ya, nggak pegang HP. Dan bagi saya anak nggak pegang HP itu adalah anugerah Bapak. Betul nggak? Ada nggak yang sama saya di sini? Ada nggak? Jangan-jangan saya lagi ngomong kayak gini lagi pada pegang HP nih. ya. Jadi kita juga sebagai pembicara kalau ada yang lagi pegang HP itu kayaknya rasanya aduh kok kayak saya nggak dihargai gitu ya. Nah sama orang tua gitu ya. Ketika kita lagi ngomong anak kita pegang HP, pegang iPad gitu. Nah ternyata ya permainan board game ini bisa membantu ya. Nah nanti kita akan juga setelah permainan Mr. Vinso ini kita juga punya produk baru ya, board game namanya MTK ya, menjaga terumbu karang ya. Salah satu karya dari SCTMR kita.
Tadi pagi sesi kita bagi 2 sesi ya supaya tempatnya nyaman ya karena tahun lalu itu cukup crowded ya. Rasanya sayang kita bagi 2 sesi. Tadi pagi saya sampaikan tentang nasihat saya yang saya ambil dari rumusannya Ustadz Muhni ya, yaitu tati itu teto. Apa? Tatap hidup dengan optimis. Apa? Titip hidup hanya kepada Allah. Tutup aib sesama. Baik sesama. Tetap istiqomah menghadapi segala situasi. Dan yang terakhir, tolong menolong membantu kita masuk surga. Menolong membantu kita masuk surga. Udah hafal belum nih? To ya. Tatap, titip, tutup, tetap, tolong ya. Mudah-mudahan ya dengan 5 pesan ini insya Allah halal bihalal kita jadi punya makna yang lebih dalam. Nah hari ini ya kalau yang sesi kedua kita akan masuk ke pembahasan tentang keajaiban ya. Dan hadir bersama saya ya 2 orang yang luar biasa suami istri yaitu Pak Rifai dan Bu Agustin. Tepuk tangan untuk mereka Bapak Ibu ya. Nah hari ini Bapak Ibu semua saya panggil mereka pertama karena mereka pakai baju yang sama saya ya. Yaitu baju cantik ya. Nah, ini kredit buat Mas Rizky Aditya dan Mbak Citra Kirana ya. Nah, yang kita kerjasama terus untuk lebaran, udah 2 lebaran ini kita pakai bajunya ya. Gimana bajunya enak? Enak Ustaz. Wah enak Masya Allah. Nah kemudian yang kedua adalah ini suami istri yang datang paket lengkap. Sebenarnya banyak ya suami istri yang sudah mempelajari ilmu magnet rezeki bersama. Dan sudah banyak dapetin keajaibannya. Tapi mohon izin saya pilih 1 di antara mereka yaitu Pak Rifai dan Bu Agustin. Nah kita mau ngobrol-ngobrol nih ya. Mudah-mudahan insya Allah teman-teman semuanya dari obrolan ini bisa dapetin hikmahnya ya. Siapa mau dapat ilmu? Nah tos kanan kiri Anda luar biasa. Baik, hari ini kita ngobrol mungkin setengah jam ya tentang bagaimana Pak Rifai dan Bu Agustin mendapatkan keajaiban-keajaiban dari Allah. Sekarang pertanyaan pertama, siapa yang pertama kali mengenal ilmu magnet rezeki? Istri saya Ustaz. Oh istri. Masya Allah, Ya. iya. Gimana ceritanya Bu Agustin mengenal ilmu magnet rezeki? Jadi dari kajian Ustadz. Kajian. Dulu saya ikut kajian. Mm-mm. Nah itu Ustadz saya itu lebih dahulu mengenal magnet rezeki. Yaitu Ustadz Teguh almarhum. Ustadz CTMR, Ustadz Teguh Rianto Ustadz almarhum. Teguh, ya Iya. almarhum. Ya bersama Ustadz Amiruddin, beliau CTMR juga Iya. yang mengenalkan ke saya. Iya. Itu ada channel bagus magnet rezeki namanya. Lalu saya ikuti. Oh kenalannya melalui YouTube? Bukan, Telegram. Channel Telegram ya. Channel Telegram. Di sini ada nggak yang masih mendengarkan channel Telegram audio? Masih ya? Itu cuma kualitas audionya zaman 10 tahun yang lalu itu direkam ya. Ya, oke. Nah, jadi itu kenalnya dari channel Telegram. Telegram. Terus? Betul. Pertama yang saya dengar itu saat Pak Nas di lunas hutang seketika. Lunas hutang seketika. Iya. Memang waktu itu ada utang? Ada. Oh. Kalau Pak Nas 21 miliar, saya 2,1. Saya 21, ini 2,1 ya. Mirip-mirip ya. Kecil Ustaz. Kecil ya. Tapi setelah itu hadiahnya lebih banyak dia daripada saya ya. Oke, terus? Ya, jadi setelah saya dengerin, saya kira tuh apa lunas hutang seketika gitu Ustaz. Ternyata dengan mengubah kata hutang menjadi amanah. Utang jadi amanah. Siapa di sini yang punya utang? Agak keselak saya. Kalau punya utang kagak pernah lunas-lunas. Mengubahnya dengan ya amanah. Jadi siapa yang punya utang? Udah nggak ada? Nah itulah yang dimaksud dengan lunas hutang seketika. Langsung seketika lunas itu ya. Hanya dengan mengubah kata, boleh tepuk tangan ya. Dan seketika memang lunas Pak Nas. Dan memang lunas. Lunas, begitu saya dan mindset saya ubah, nggak hutang lagi tapi Agak menjadi dapetin ya. mindset saya rubah, nggak ada hutang lagi menjadi amanah. Nggak lama 4 kartu kredit saya itu lunas hutang seketika. Masya Allah. Yang 2,1 M itu? Bukan, itu yang kecil-kecil, kartu kredit yang di bawah 10 juta. Oh itu jadi pas denger audio terus kemudian yang kecil-kecil dulu nih. Yang kecil-kecil dulu, Oke. lunas. Terus ada juga yang di bank itu kita pakainya apa itu namanya? RC Pak Nas. Rekening koran. Rekening koran. Rekening koran. Jadi dari pihak bank itu yang datang ke kita, itu malah AO-nya itu yang menolong kita Ustadz. Masya Allah. Ibu kalau memang belum sanggup membayar, saya buatkan restruct.
Jadi Oke. di restrak yang buat beliau semua. Iya. Saya tinggal tanda tangan aja. Iya. Yang pertama bunga yang dari awalnya 22% turun terus sampai terakhir 10%. 10%. Dan setelah itu ya, Setelah itu singkatnya. itu bunga dihilangkan. Itu dari satu bank, saya banyak bank Ustadz. Satu bank itu bunga dihilangkan. Kemudian bank satunya lagi itu keringanan lagi. Iya, Jadi dikurangi ininya pokoknya. Emang ada berapa bank, Bu? Ada 5 kayaknya. 5 bank. Iya. Ada yang kayak gini. Oh, ya 5 bank ya. Kenapa nggak cuma satu bank aja? Ya dulu gali lubang tutup lubang Pak Nas. Oh, kayaknya persoalan seluruh rakyat Indonesia ini. Gali lubang tutup lubang. Saya juga dulu begitu. Terus setelah mendapatkan ilmu magnet rezeki, terus kemudian setelah itu? Setelah itu saya ikutin ini sebelumnya. Telegram Pak Nas sebelumnya, jurus-jurus sebelumnya. Akhirnya tertarik. lihatin audio-audio yang sebelumnya, Iya, saya didengarkan scroll dari semuanya. pertama semua sampai itu yang lunas hutang kayaknya yang nomor 8 ya Pak ya. Iya. Akhirnya saya ikutin semua audio Pak Nas. Oh ternyata ini polanya. Saya di situ Ya, ternyata bukan cuma sekedar satu audio saja. Iya, diulang dari Ya, awal. didengarkan semua dari awal. Iya. Dan itu totalnya kalau di Telegram itu ada sekitar 46 audio, betul ya? Ada 46 audio, kalau mau didengarkan lebih kurangnya itu sekitar 50 jam ya. Ya. Nah saat saya mendengarkan yang audio yang landasan magnet rezeki, Ya. itu di mobil Ustaz. Suami saya juga ikut. Terus baru ini, itu apa mah kok bagus pembahasannya Oh, gitu. gitu. Dari situ kemudian suami juga mulai tertarik ilmu magnet rezeki. Oh begitu. Jadi pertama kali ibu dulu Iya. dapetin keajaiban, setelah Iya. itu dengarkan ke suami ternyata tertarik juga. Tertarik. Nah terus apa yang membuat Pak Rifai tertarik pas mendengarkan pertama kali audio itu? Pertama saya perisai rezeki, Bos Ustadz. Perisai rezeki. Karena dulunya saya kan kontraktor, Bos Ustadz. Kontraktor. Jadi banyak perisai Iya. yang ada dalam kehidupan saya gitu, Bos Ustadz. Iya, iya. Termasuk utang, Amanah ya. termasuk amanah, Iya. termasuk kita menyakiti orang karena kontraktor itu kan Iya. pada saat mencari Kontrak. tendernya itu kan Iya. rebutan, Bos Ustadz. Betul. Jadi saling sikut gitu, Ustadz. Saling sikat-sikut. Sikut lah itu, jadi banyak perisai yang saya lakukan pada saat itu, sehingga dalam pikiran saya, seandainya perisai itu bisa saya hilangkan, Iya. insya Allah saya akan seperti panas gitu. Iya, oh begitu ya. Hutang lunas 21 M gitu. 21 M. Tapi setelah itu kayaknya Pak Rifai dapetin proyek yang besar ya setelah itu ya. Gimana Pak? Proyek sebesar apa? Boleh nggak kita tahu nih? Pada saat saya banyak perisai itu, pada saat itu saya sebagai kontraktor. Oke. Kemudian Kontraktor itu ada kontrak baru ngantor ya. kemudian karena saya merasa bahwa banyak perisai di situ, sehingga saya diberikan sama Allah itu usaha lain, Bos Ustadz. Usaha lain dari kontraktor itu. Akhirnya saya dikasih tambang, Bos Ustadz, usaha tambang. Dikasih tambang. Usaha tambang. Bos Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Dikasih tambang sama Allah. Sebelumnya nggak punya? Sebelumnya nggak punya sama sekali, Bos Ustadz. Nggak punya sama sekali. Emang kontraktor-kontraktor biasa begitu ya? Iya, Bos Ustadz. Setelah itu dikasih tambang sama Allah. Dan dikasihnya itu ketika saya dalam posisi paling bawah, Bos Ustadz. Sudah hancur lebur, saya punya utang 2,1 M. Setiap hari ada debt collector yang masuk, nagih dan sebagainya. Itu saya punya LOP, Bos Ustadz. LOP. LOP, Law of Projection. bahwa saya itu harus punya usaha lain selain kontraktor gitu. Oke. Akhirnya tanpa modal sepeser pun, karena kondisi saya pada saat itu sudah hancur. Emang gak punya ya? punya. Tapi kita punya Allah, Bos Ustadz. Jadi diberikan Semua tambang milik Allah. Allah. Jadi dalam pikiran saya seperti panas gitu. Apa yang saya lihat, ting gitu, Bos Ustadz. Berapa luas tambangnya? Sekarang 100 lebih, Bos Ustadz. 100 hektar. 100 hektar lebih, Bos. 100 hektar Ya, lebih. Bos Ustadz. Masya Allah. Segitu aja tepuk tangannya. 100 hektar. Sampai sekarang masih berlangsung atau bagaimana? Masih, Bos Ustadz. Masih. Jadi Itu tambang apa? tambang galian C. Tambang galian C, pasir, Tanah uruk, Bos Ustadz. tanah uruk. Tanah uruk, Bos Ustadz. Jadi saya Kan punya sebenarnya gini loh teman-teman semua, sebelum beliau lanjut ya. Punya tambang itu satu soal. Tambangnya diizinkan itu soal kedua. Karena sekarang ini tambang-tambang ini tuh ditutup sama KDM sekarang. Sama Gubernur Jawa Barat. Nah pas beliau momentumnya punya tambang dan tambangnya dibolehkan. Nah itu Masya Allah keajaiban tuh. Timingnya pas. Ya terus saat itu kayaknya waktu itu ada jalan tol ya, pembangunan jalan tol Nah ya. itu
makanya kalau kita mau dikasih rezeki sama Allah itu luar biasa Pak Ustadz. Jadi ketika saya lagi sudah hancur, saya pengen usaha lain, dikasih usaha tambang, datanglah proyek besar Pak Ustadz. Proyek besar itu zaman Jokowi berarti ya? Iya Joko. Jokowi Pak Ustadz ya. Betul, zamannya Pak Jadi pada Jokowi. saat tahun 2000 berapa itu 2000. Ya pokoknya pembangunan jalan tol Jawa itu kan? Betul Pak Ustadz. Ya. Akhirnya saya punya usaha tambang, nggak lama kemudian datanglah order Pak Ustadz. Ordernya Yang dari luar biasa, jalan tol. jalan tol itu. Dan itu monopoli gitu. Jadi cuma saya aja yang masuk. Monopoli? Iya Pak Ustadz. Cuma satu-satunya? Iya Pak Ustadz. Masya Allah. Dan yang saya nggak habis pikir, saya punya 100 hektar itu tanpa modal seperak pun Pak Ustadz. Tanpa modal seperak pun. Nah ini bagi mereka-mereka yang mempertanyakan apakah ilmu magnet rezeki itu bisa walaupun saya nggak punya modal, lah ini contohnya. Ya ini salah satu contohnya. Terus lanjut. Jadi saya punya amanah banyak sampai 2,1 M. 2,1 M dia sebut banyak terus ya. Saya langsung mikir saya 21 ya. Untuk hidup aja, untuk hidup Iya, iya. keluarga aja susah. Iya ya nggak mudah Akhirnya- ya waktu itu ya. Kenapa saya sampai dikasih seperti itu ya karena saya menghilangkan perisai Bos. Menghilangkan prosesnya. Prosesnya. Prosesnya itu menghilangkan perisai. Perisai rezeki adalah dosa. Nah, bagaimana caranya waktu itu Pak Rifai menghilangkannya? Jadi pada saat itu kan saya terus terang sholatnya nggak tepat waktu Bos. Sholatnya nggak tepat Nggak waktu. tepat waktu lah. Saya diuji sama Allah itu, alhamdulillah tepat sebelum adzan dikumandangkan, saya 10-15 menit udah standby di situ. Oh ini Dan itu setiap satu saat- jurus lagi yang namanya rezeki on time. Rezeki on time ada satu audio magnet rezeki berjudul rezeki on time. Jadi beliau mempraktekkan itu untuk menghilangkan perisai rezeki atas sholat-sholat yang sebelumnya tidak sempurna dilakukan. Akhirnya sekarang ini 10 menit, 15 menit sebelum azan itu sudah di masjid. Sudah Pak Ustadz. Oke. Bahkan saya jadi muadzin Pak Ustadz. Sering Jadi muadzin. Masya Allah. Karena udah nggak ada kerjaan lagi ya. Ada kerjaan Pak Ustadz. Ya. Karena Biasanya begitu sih, ya. Jadi karir jadi muazin itu ketika tidak punya kerjaan. Iya, ya terus. terus akhirnya setiap hari saya datang tepat pada waktunya. Sampai itu berbulan-bulan Pak Ustadz. Iya. Terus tiba-tiba teman saya Pak Ustadz yang jadi kepala PU itu nelpon saya Pak Ustadz. Oke. Sama Pak Sekda Kabupaten Iya. Tegal nelpon saya. Pak Rifai datang ke rumah saya gitu. Iya. Lah saya kan kaget Pak Ustadz. Saya lagi jatuh. Oh ada pejabat yang mencari saya Pak Ustadz. Masya Allah. Iya. Kadang kan biasanya yang normalnya kan pejabat mencari orang Mencari orang yang lagi ketika sukses, ya. yang lagi punya sesuatu. Iya. Ini nyari orang yang nggak punya apa-apa, Iya. tapi dia punya sholat yang dijaga. Masya Allah. Oke. Akhirnya disitulah saya presentasi dengan Pak Sekda, terus Kepala PU Provinsi, Iya. bahwa saya punya gagasan, saya punya LOP, saya akan membuat suatu izin tambang gitu loh Pak Ustadz. Iya. Itu padahal baru LOP itu. Baru LOP. Tanahnya aja belum punya. Belum punya Pak Ih, Ustadz. dahsyat. Belum punya Pak Ustadz. Ngomong ke Sekda gitu kan. Bluffing ini Mas sebenarnya. Gimana nanti Pak saya tuh akan punya izin tambang Pak ya. Jadi Bapak itu akan beli tambang tuh dari saya. Udah punya tanahnya? Belum Pak. Saya membayangkan itu kayak gitu diskusinya ya. Betul Pak Ustadz. Iya. Jadi saya presentasi itu Iya. ya Halu ini ya. apa namanya, saya nggak punya modal, mobil aja saya nggak punya, motor aja saya nggak punya, datang ke rumahnya aja saya pakai, waktu itu pakai bis. Pakai bus ke rumah Sekda. Iya Pak Ustadz. Waktu itu kantornya di Sekdanya percaya? Percaya, Pak Ustadz. PU waktu itu. waktu itu di Pekalongan. Iya. Saya datang ke sana pakai bis umum. Masya Allah. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, saya kan punya Allah Pak Ustadz. Wih. Artinya dengan kita melepaskan perisai rezeki itu ya pasti Allah akan berikan Ya. Nah ini bagus nih. keajaiban gitu Pak Ustadz. Beliau selalu mengatakan kita punya Allah. Dan semua orang selama ini mengatakan begitu. Saya punya Allah, saya punya Allah, saya punya Allah. How? Bagaimana Anda mengatakan bahwa Anda punya Allah terus caranya piye? Kan gitu. Nah beliau katakan caranya adalah dengan menghilangkan perisai-perisai dari rezeki yang menghalangi beliau. Nah salah satu yang beliau sangat tekankan sekali adalah sholat tepat waktu. Masya Allah ini ijazah yang bagus sekali. Sebelum sampai situ ya tahan dulu Pak Rifai atau ada yang mau ditambahin? Saya mau ke Bu Agustin dulu. Silakan. Ya, Bu Agustin setelah itu kan Bapak jadi OKB.
Orang kaya baru, berubah nggak dia? Enggak sih Pak Ustadz. Oh nggak berubah? Iya. Iya, terus gimana? Iya, jadi beberapa hal yang saya dapat pelajaran dari suami itu, jadi saat kami lagi jatuh pun, ini Pak Ustadz, sedekahnya memang luar biasa. Masya Allah, oh pelajaran berikutnya nih, sedekah. Walaupun waktu itu nggak punya duit kan? Iya, jadi pernah waktu itu suami cuma ada di dompet 20.000, mau buat beli bensin. Tiba-tiba pulang itu motor dituntun, Motornya dituntun. terus loh, kenapa? Iya ini tadi uangnya saya kasih ke teman, katanya anaknya belum makan. Gitu. Jadi dia pulang lebih baik nonton motor, uang yang mau beli bensin itu dikasih ke temennya. Terus Masya pernah saya lihat juga dulu, kan sebelum kami jatuh tuh alhamdulillah sudah sempat naik haji Ustaz. Dulu tuh sempat beli sorban sama ini peci yang ini yang bagus lah. Saya nyari-nyari waktu mau Jumatan ini kok nggak ada, biasanya kan saya siapin, kok nggak ada kemana? Nggak tahu, bilangnya nggak tahu. Ternyata dikasihkan ke tetangga. Oh. Saya pas lihat ini kayak punya Pak Rifai ya ininya sorbannya sama ininya. Tapi dia bilang nggak tahu kayak gitu. Jadi ngasih tangan ngasih yang- kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Terus barang kesukaan. Istrinya, ini barang kesukaan. Barang kesukaan. Jadi nggak cuma itu, sepatu pun waktu itu juga sepatu beli di Sepatu bapak ini nomor berapa ini? Ada teman itu langsung suka, Pak sepatunya bagus, boleh buat saya, langsung dikasihkan. Waduh, hati-hati loh kalau Parifai loh. Ya, hati-hati ya. Jangan basa-basi. Kalau beliau tuh nggak basa-basi sudah. Bajunya bagus, dibuka langsung. Oh, ini yang kedua nih. Beliau ternyata punya salah satu karakternya karakter sedekah. Ya, jadi senang sekali memberikan sedekah kepada orang lain. Betul. Karena gini, banyak yang berpikir bahwa saya kan nggak punya, kenapa saya harus membela orang lain? Lah kan saya harus membela diri saya sendiri. Tapi di sini kelihatan beliau itu, gitu ya, 20.000 cuma punya duit, gitu ya, itu ternyata nggak dibelikan bensin, malah dibelikan makanan atau dikasih makanan ke temennya yang anaknya nggak bisa makan. Aduh, Masya Allah. Tepuk tangan dulu deh, teman-teman semua ya. Oke, ada lagi? Yang saya heran Pak Ustadz, jadi begitu saya dipanggil sama Sekda, sama Kepala PU, saya presentasi, apa yang saya omongkan itu semuanya dia percaya gitu loh Pak Ustadz. Itu kayak lagi ngepelet loh itu. Betul, betul Pak Ustadz, tapi tanpa ada unsur pelet sedikit pun Pak Ustadz. Nggak ada unsurnya? Allah itu Pak Ustadz. Oh berarti sholat tepat waktu bisa jadi pelet loh. Jadi, Iya, Pak, ya. jadi Orang jadi percaya sama kita. betul Pak Ustadz, jadi saya cerita dari A sampai Z, beliau tuh justru memperhatikan sekali Pak Ustadz. Oke. Dan akhirnya ujung-ujungnya saya minta modal Pak Ustadz. Saya minta modal Pak Ustadz. Dengan presentasi yang tadi itu Pak Ustadz. Iya, iya. Langsung seketika Pak Ustadz. Dia kan manggil saya Pak Rifai itu. Pak Iya. Rifai saya minta waktu 1 sampai 3 hari. Nanti saya kabarin gitu. Sebelum 3 hari saya ditelepon Pak Ustadz. Sama Kepala PU Provinsi itu. Pak Rifai datang ke sini ambil uangnya yang Pak Rifai minta gitu Pak Ustadz. Masya Allah. Untuk modal tambang itu Pak Ustadz. Berapa waktu itu? Sampai 2 miliar Pak Ustadz. Dikasih modal 2 miliar. Padahal itu kan Nggak pakai jaminan. tanpa jaminan, tanpa ada hitam di atas putih, kepercayaan Pak Ustadz. Masya Allah. Ini ajaib betul. Ajaib ya. Masya Allah. Dan akhirnya saya karena amanahnya beliau secepatnya supaya terrealisasi, akhirnya uang 2 miliar itu saya cari orang-orang yang punya tanah di daerah saya Pak Ustadz. Saya DP ini caranya Pak Ustadz. Bukan saya beli tapi saya DP gitu Pak Ustadz. Karena kalau saya beli uang 2 miliar paling dapat 2 atau 3 hektar kan. Betul. Saya kasih DP, panjer, satu orang 10 juta, 20 juta gitu. Jadi saya dapat waktu itu ada sekitar 50 hektar. 50 hektar itu akhirnya saya majukan untuk izin Pak Ustadz, bukan saya beli Pak Ustadz. Jadi untuk keterikatan antara saya dengan petani supaya saya bisa ngambil tanahnya Pak Ustadz. Ajib. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah ya. Setelah itu akhirnya tanah itu bisa izinnya keluar. Betul, Pak. Tanahnya didapat. Betul, Pak. Modalnya dikembalikan. Modalnya akhirnya beliau kan orang Semarang Pak Ustadz. Iya. Begitu saya udah jalan, proyek udah jalan, beliau tanya sama saya Pak Ustadz, Pak Rifai saya kan udah pensiun, kalau bisa ya monggo diganti aja uang yang saya sudah keluar, plus Pak Rifai mau ngasih berapa gitu Pak Ustadz, saya ikhlasnya Pak Pak Ustadz. Rifai ngasih ikhlasnya berapa tuh? Dan pada saat itu uang itu bukan uang saya juga Pak Ustadz, uang Iya. hasil proyek, terminnya dari Waskita jalan tol,
saya kasihkan semua Pak Ustadz. Berapa itu? Waktu itu ada 6 miliar ya Pak ya. 5 miliar. 5 miliar saya kasihkan semua ke yang namanya Pak Wahab Pak Ustadz. Jadi Pak Wahab dalam waktu singkat modal 2 miliar. Dari 5 miliar. dapat 5 miliar. Dalam waktu? Gak ada satu tahun. Nggak ada setahun Pak Nggak ada Ustadz. satu tahun. Antara 7 bulan Pak Ustadz. Jadi dengan ikhlas termin pertama saya dari dari jalan tol itu 5 miliar dapat langsung saya kasih ke Pak Wahab karena beliau minta gitu Pak Ustadz. Minta dalam arti udah Pak Ripai saya udah jauh, saya udah pensiun daripada nanti seudon jauh saya nggak bisa kesini ya. Pak Ripai ngasih berapa terserah Berapa aja lah gitu. sama modal gitu. Kebetulan Mungkin Pak Wahabnya itu mikirnya tuh berapa aja lah. Mungkin 2,5 miliar kali ya. Dapat untung 500 juta udah seneng loh. Betul nggak? dan Ya, ini dapatnya 5 miliar. dan uang itu LOP-nya nyonya Pak Ustadz, istri Iya. Pak Ustadz. Oh gitu? Saya pernah menuliskan itu. Saya pernah menuliskan waktu itu kan rekening koran saya paling 500 gitu ya. 500.000. 500.000. Terus di nolin, tambahin nolnya. Iya betul. Ya Allah, saya pengen satu saat di rekening ini turun uang sebesar 5 miliar. Itu cuma di pikiran atau ditulis? Ditulis. Ditulis? Jadi saya cetak. Jadi si rekeningnya itu ditulis? Ditulis. Buku tabungan? Rekening koran. Jadi kan cuma Oh, rekening lembar- koran ya, rekening lembar koran. kertas. Ya, lembar Saya kertas. tambahin nolnya 500.000, sampai 5 miliar. Jadi tambahin 5 jadi 5 miliar. miliar. Iya, saya bawa dalam sholat. Bawa dalam sholat. Sholat Betul. apa namanya ini? Sholat hajat. Iya, Iya, saya sholat hajat. sholat hajat. Iya. Dibawa dalam sholat. Bawa dalam sholat. Jadi kertasnya saya Kertasnya ditaruh di atas taruh sejadah. Sambil setelah sholat saya zikir, saya Ya minta. Allah mau duit 5 Ya, miliar. betul. Bu Ida dengerin nggak Bu Ida? Nah, ini caranya nih. Ya, udah tuh udah. Ya, dapat nih caranya nih. Ya, Saya jadi rekening koran, ya punya duit 100.000. 500 Ustaz. Ya misalnya nih punya. Iya, ya. Ada apa Bu? Hah? Oh mau pulang? Hah? Minta sangu? Oh sangu, ya bisa sangu. Sangu. Ini apa ini? Ya Allah terima kasih banyak, Masya Allah. Ya, ya. Udah dikasih. Nanti Bu Ida nyampe rumah, buku rekening taruh di atas sajadah. Terus bilang ya Allah aku mau 1 miliar. Terus ya usolli sunatal hajat untuk dapat duit 1 miliar. Allahu Akbar. Gitu. Insya Allah nanti dapat duit 1 miliar. Amin. Kabul. Udah dipoto, udah. Udah dipoto. Ya Masya Allah. Masya Allah. Iya makasih. Iya makasih. Makasih. Waalaikumsalam. Ini bisa diedit kan? Nggak bercanda ya. Iya makasih. Kirain mau 3-3-nya. Enggak. Udah biar. Iya makasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Beliau tadi minta ijazah. Ustadz mau dapat ijazah 1 miliar. Gimana caranya? Saya bilang nih, Bu Ida, pas Bu Idanya pengen pamit ya. Kok iya pas banget gitu loh ya. Ya Alhamdulillah. Jadi begitu ya. Jadi sholat anak ini bisa teman-teman lakukan juga. Gitu dan saya sering mendengar cerita yang seperti ini banyak juga. Yang saya sampaikan dalam kelas itu kan yang mau nikahin anak. Ya, kemudian dia mau jual sertifikatnya cuma nggak tahu siapa yang mau beli, taruh aja di atas sajadah, kemudian dia minta benar-benar, kemudian 5 miliar. 5 miliar, pas. Dan angkanya itu juga biasanya kan kalau kita dapat termin keriting ya Ustaz ya? Keriting. Iya, itu angkanya pas. Angkanya pas. 5 miliar. 5 miliar. Setelah saya tanya ke waskita, ini kok nggak ada potongan pajak? Nanti ibu pajaknya bayar sendiri aja kayak gitu. Oh. Jadi turunnya Terus 5 miliar itu selima-limanya dikasihin sama Pak Wahab. iya. Nggak ada yang dinikmatin gitu. Kan proyek udah mulai banyak Pak Ustadz. Jadi saya kan udah punya gambaran minggu depan saya dapat uang lagi gitu. Masya Allah. Makanya kebetulan ini adalah suatu semuanya yang atur Allah. Ketika Pak Wahab butuh uang, saya pun sudah ada uang gitu loh Pak Ustadz. Masya Allah. Tanpa saya persiapkan dari Betul, sebelumnya. betul. Jadi semua keajaiban Pak Ustadz. Ya. Dari saya bikin izin, nggak punya uang ketemu Pak Wahab. Ketika Pak Wahab pensiun, dia pengen butuh uang itu ditarik. Dan itu Allah sudah ngatur semuanya Pak Ustadz. Masya Allah. Akhirnya Alhamdulillah.
uang pertama kali saya dapat ya buat Pak Wahab semua. Buat Pak Wahab semua. Tepuk tangan dulu buat tamu kita hari ini. Dan hari ini Masya Allah kayaknya rezekinya Pak Rifai dan Bu Agustin makin banyak kayaknya nih. Gak berhenti-berhenti kayaknya nih. Amin. Ya. Ustaz. Dan sekarang ini beliau ini sekarang ini membangun pesantren Khairul Rozikin cabang Tegal Bapak Ibu. Ya. Dan itu dibangun ya karena gini kemarin itu ini bagi teman-teman yang mau punya pesantren ya sama seperti yang kita lakukan di Depok, di Bogor. Kan saya kasih syaratnya itu adalah dia tidak ada SPP, tidak ada uang pangkal, tidak ada pungutan apapun. Ya. Karena model pesantren kita seperti itu modelnya gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya mau dibikin fundraising, kemudian bikin kelas donasi dan seterusnya, itu dipersilahkan gitu kan, sedekah. Nah, kemudian ternyata beliau menyanggupi. Dan ketika kita resmikan di sana itu udah jadi bangunannya dengan bangunan yang sangat kokoh. Itu kapasitas berapa itu? Kemarin saya hitung ada sekitar 100 lebih Pak Ustaz. 100 lebih bisa masuk di pesantren ya? Pak Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah kemudian sekarang ini yang menarik bagi saya adalah Bu Agustin ini borong dinar banyak Bapak Ibu. Ya, nggak perlu dikasih tahu juga ya berapa dinarnya. Cuma apa yang Bu Agustin rasakan terhadap keberkahan dinar ini? Jadi begitu ada dinar, saya seperti ini Ustaz, ya Allah, kok Allah mendengar doa saya. Saya waktu itu udah beli antam Ustaz. Itu tahun berapa? Berarti 2020 ya pertama Iya, dinar pertama keluar. kali ada kan 2020. 2020. Jadi ibu termasuk pembeli pertama dinar? Iya. Tahun bulan berapa belinya? Bulan Juli. Pas pertama itu saya inden saya. Sama Inden? Pak Arif ya. Iya. Jadi pembeli pertama dinar Khairul Rozikin Bapak Ibu ya. Waktu harga dinar itu masih 4,2 juta. Iya betul. Satu dinar 4,4 jutaan lah pokoknya 4 juta lah misalnya. Iya. Sekarang kan harganya udah 14 juta. Iya. Itu yang beli dulu itu sampai sekarang masih ada atau udah dijual lagi? Masih ada. Masih ada? Masih ada. Masya Allah. Jadi kalau dulunya kita beli dinar itu harganya katakanlah 4,2 sekarang udah 14 juta. Iya. Jadi begitu ada keluar dinar Khairul Rozikin, saya langsung jual lagi antam saya. Terus saya beli dinar semua. Karena waktu itu kan harus pesan dulu. Saya mau beli Iya. seperempat aja nggak mudah. Iya. Saya beli akhirnya begitu ada, pokoknya tiap kali Pak Arif bilang ini ada Bu ini stoknya, saya langsung pesan. Iya. Iya. Dan memang keberkahan dinar itu luar biasa. Kemarin terakhir itu Pak Ustadz, anak saya kan dadakan itu minta SCU. Karena dia tuh Pergi umroh, jadi mau dia pergi umroh ya. Dia tuh ketagihan seperti ketagihan SCU. Waktu bulan Januari ada acara Pak Nas di Bandung itu Iya. saya belum daftar. Iya. Saya belum daftar. Nah Pak Nas kan bilang, coba tuliskan LOP yang dalam waktu 1 menit apa itu Pak Ustadz ya. Nah, anak saya tuh nulis umroh gitu. Oh iya. Karena dia kan udah kenal MR itu sejak umur 5 tahun. Jadi dia udah ini banget, MR banget ya. Kenal ilmu UMR sejak umur 5 tahun. Ikut camp Pak Ustadz. Sekarang umur berapa berarti? Sekarang 13. Udah tua banget saya ya? Iya. Ya jadi dia mah SCU gitu. Iya, akhirnya dia pergi umroh, Pergi umroh. dengan biaya. Karena mendadak itu kan gak ada dana segar waktu itu saat ini Iya. Pak Rifai mah dinarnya boleh dibongkar dulu. Iya. Itu dinar yang saya pakai itu waktu saya beli masih di harga 10 dinar waktu itu masih di harga 44 juta. Pertama kali Iya. yang 10 dinar Jadi keluar. ibu catat ya, pas beli itu di situ tuh ini harga 44 juta. Iya, semua ininya masih ada semua. Oke, terus setelah dijual jadi Waktu bulan Januari kemarin sekitar 123. 123 juta. Iya, bisa. Belinya 44 ya. 3 kali lipat. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu ya. Oke, ini karena waktu yang terbatas, ada pesan-pesan mungkin dari Pak Rifai buat teman-teman semua yang menyaksikan podcast ini. Kita punya Allah. Woi. Jadi kalau punya masalah, Persoalan. kita nggak usah takut. Tinggal kita LOP dengan yakin dan pakai pola yang benar seperti yang Pak Nasrullah ajarkan. Insya Allah itu pasti akan terrealisasi dengan cepat. Dan keajaiban itu akan secepatnya seperti tadi saya cerita dari awal itu bukan basa-basi tapi memang sebuah kenyataan. Saya nggak punya modal sepeser pun,
Padahal usaha saya itu kan padat modal Pak Ustadz. Yang namanya tambang kan Iya. luar biasa tuh, harus beli alat, harus beli bego, harus beli truk, harus beli tanah dan sebagainya, itu minimal antara 10 sampai 15 M Pak Ustadz. Tapi dengan tanpa modal sepeser pun, buktinya dengan izin Allah saya bisa membuat izin yang padat modal itu. Masya Allah ya. Kalau Pak Rifai bisa, semua juga pasti bisa. Tepuk tangan dulu buat Pak Rifai. Dan terakhir dari Bu Agustin, kita dengarkan nasihat-nasihatnya untuk kita. Ya, yang pertama saya ucapkan saya terima kasih sekali Pak Anas sudah memberikan ilmu magnet rezeki, dan ini saya nggak cuma mengamalkan untuk diri sendiri, tapi juga saya kenalkan ke anak-anak, saya terapin ke anak-anak. Alhamdulillah anak saya juga langsung menerapkan kalau mereka ada apa langsung garputala, langsung GT. Terus anak saya yang paling kecil juga dia kalau minta apa-apa itu nggak sama orang tuanya lagi, tapi langsung berdoa sama Allah. Masya Allah. Itu jadi mindsetnya itu sudah benar-benar kuat. Jadi ilmu magnet rezeki itu cara mudah untuk mengajarkan ke anak juga, mengenalkan Allah. Makanya saya tiap kali ada event apa, saya usahakan saya ikut Pak Nas. Jadi kalau ada acara apa, saya usahakan ikut. Jadi untuk men-charge ilmu supaya saya tetap istiqomah. Tadi tetap istiqomah ya pesannya ya Ustaz ya. Iya, betul. Jadi pesan dari saya, mari kita amalkan ilmu magnet rezeki ini pertama kepada keluarga kita, teman-teman terdekat kita. Insya Allah semuanya akan berkah. Ya, terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk kedua tamu kita. Siapa yang dapat banyak inspirasi hari ini? Masya Allah, tos kanan kiri Anda pasti juga bisa ya. Baik, Alhamdulillah ya. Nah ini sebagai rasa syukur kami ya, kita memberikan gift kepada mereka berdua ya, Quran rezeki ya. Dan juga seperlapan, walaupun dinar beliau banyak ya, tapi ini hadiah dari kami, 1/8 dinar edisi Ramadan atau edisi Idul Fitri. Terima kasih Pak ya. Nah ini ya untuk Ibu ya, sama-sama. Nah ini buat Bapak Ibu lah ya, Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya ya. Kita dapat banyak ilmu dari beliau ya. Mudah-mudahan cerita beliau ini bukan cerita hayalan, bukan cerita basa-basi, bukan cerita novel, bukan cerita fiksi, tapi betul-betul orangnya ada, betul-betul orangnya mengalami dan sangat meyakini asli. Ya, mudah-mudahan dengan ini akhirnya Bapak Ibu semua yang hadir pada saat ini juga mendapatkan keajaiban dari Allah ya. Oke, karena tadi Pak Rifai dan Bu Agustin sudah dapat emas, maka saya juga mau kasih emas buat yang hadir di sini. Ya, ada yang mau emas? Nah, ini emasnya ya, ada berapa banyak ini ya? Ini ya, ini ada beberapa emas ya. Nah, cuma di sini nih karena edisinya adalah edisi anak-anak, maka ya ini adalah untuk anak-anak yang hadir yang bisa menjawab pertanyaan saya. Ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Coba yang anak-anak semuanya maju ke depan. Kita mau kuis. Anak-anak ya. Siap ya. Oke. Siap di sini standby, yang bisa jawab pertanyaannya dapat hadiah emas. Ayo banyak, yo. Yang anak-anak semua sini anak-anak. Anak-anak semua sini. Iya. Yang bisa jawab pertanyaan dapat hadiah emas dari Ustadz. Ayo anak-anak semua maju ke depan. Ayo semua anak-anak, ayo anak-anak semua. Mana anak-anak? Musiknya musik dikit. Musik apa? Ya, anak-anak semua ya. Ayo. Musiknya musik dikit aja ya. Oke, sudah? Anak-anak sudah sini ya. Oke. Pertanyaannya ya. Pertanyaannya, siapakah nama dari yang pertama kali angkat tangan langsung ya. Siapakah nama dari istri pertama Nabi? Kamu.
Aisyah. Eh, Fajar pun menyapa penuh cahaya, tak berkuasa mohon izin belum benar ya, tapi udah berani ya. sudah Siapa? Kamu? menang. Khadijah, betul. Ya. Oke, jangan berangkas dulu di sini dulu, ya. Oke, pertanyaan kedua. Ganti Ada surat di dalam Al-Qur'an yang bunyinya begini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebutkan nama dari surat itu. Al-Ikhlas, betul. Ya, jangan kemana-mana dulu. Ya, oke. Siap ya, pertanyaan ketiga. Coba yang perempuan, ya. Yang perempuan nih, ya. Anak-anak yang perempuan, ya. Pertanyaannya adalah, ya. Pertanyaannya adalah, kita berpuasa di bulan apa? Iya, kamu angkat tangan duluan ya. Baik ya. Oke, dua lagi ya. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Siapakah nama ya dari seorang sahabat Nabi ya, sahabat Nabi yang menggantikan Rasulullah sebagai khalifah pertama? Abu Bakar, betul sekali. Oke, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Ya, perempuan lagi ya. Perempuan lagi. Pertanyaannya adalah ya, di gua apa? Di gua apa? Nabi bersembunyi saat berhijrah. Salah. Kamu ada? Udah belum? Belum dapat hadiah gua sur. Oke, untuk yang maju semuanya dapat 10.000 ya. Nah, silakan balik. Ya, semua. Kamu dapat juga, ya. Ya, kamu dapat juga udah. Ya. Ya. Nah. Iya. 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 Idul Fitri Ya. anugerah terindah, rahmat cinta dari Ilahi. Allahu Akbar, takbir. Ini buat emak-emaknya. Hadiahnya buku. Sebutkan ya. Sebutkan apa ya? Ya. Sebutkan nama istri Nabi yang berasal dari Mesir. Silakan, yang angkat tangan maju ke depan. Ya. Siapa namanya? Nama istri Nabi yang berasal dari Mesir. Siapa namanya? Siapa? Lela. Maria Kiptiah. Maria Al-Qibtiyah. Iya. Pertanyaan berikutnya. Ya. Pada abad keberapakah? Ya. Pada abad keberapakah? Ya. Bukan abad ini ya. Pada tahun keberapakah disyariatkan, tahun berapa Hijriah? Disyariatkan puasa. Disyariatkan berpuasa. Tahun berapa Hijriah? Angkat tangan di belakang, silakan maju ke depan. Yang maju ke depan, yang berani maju ke depan. Ya. Ya ini. 2 Hijriah. Ya, alhamdulillah ya. Baik, berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya ya. Surat apakah yang menjadi penutup dalam Al-Qur'an dan dibacakan oleh Nabi pada saat haji? Ayat berapakah? Ya, boleh maju ke depan. Surat berapa Ibu? Al-Maidah ayat 3. Alhamdulillah. Ya, mohon izin ya. Ibu sampai lari-lari ya. Pertanyaan berikutnya. Siapakah sahabat Nabi yang berasal dari Iran atau Persia? Siapa? Salman Al-Farisi.
Ya, makasih. Sama-sama. Pertanyaan berikutnya, siapakah sahabat Nabi yang berasal dari Romawi? Enggak ada, Romawi. Kalau yang tadi dari Persia. Satu lagi ini sahabat dari Romawi. Boleh angkat tangan, maju ke depan yang merasa yakin. Ya. Apa? Siapa namanya? Ya, mic-nya coba mic-nya. Mic-nya nggak nyala ini. Ya betul udah nyala. Ya, boleh maju ke depan. Suhail Ar-Rumi. Ya, oke ya. Ini tolong dong panitia mic-nya tuh. Ya, oke. Selamat Ibu. Ya, baik. Berikutnya ya. Ini buku, oh ya, buku Merangkai Luka Menjadi Cahaya itu menjadi obat dari banyak orang yang lagi galau. Jadi kalau lagi galau itu tuh ya itu baca gitu ya, insya Allah ya akan memberikan penyembuhan yang bagus ya. Selamat datang untuk Bu Yuni Indriati Fatona ya. Alhamdulillah beliau tadi menghadiri pernikahan terlebih dahulu. Berikutnya pertanyaannya adalah ya, dalam surat dan ayat berapakah dalil dari magnet rezeki? Ya, penjelasannya ya disebut sebagai ya, boleh Ibu. Ya. Cik. Surat, boleh lihat nggak ya? Surat Sebentar. Surat Al-Mu'minun ayat 72, surat Saba ayat 37, Al-Jumu'ah ayat 11, Al-Hajj 58. kayaknya yang jawab ChatGPT ini. Iya, makanya jawabannya nggak ada yang betul. Ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa maju ke depan ya. Dapat hadiah ya. Dapat hadiah. Karena udah berani jawab ya. Nggak apa-apa ya. Ini mah asik-asik aja, jangan dilihat nilainya ya. Oke, siap. Coba Ibu. Bukan. Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Bukan. Ali Imran ayat Ali Imran. Surat Nuh ayat 10. Salah, bukan. Itu yang perisai rezeki. Iya. Ini udah jawab Ali Imran tapi nggak tahu ayatnya. Ya udah nggak apa-apa, dua-duanya dapat. Nih, Ali Imran. Surat kelima dapat. Al-Maidah ayat 114. Ah, itu khairur razikin. Ya. Nah. Oke, berikutnya ya. Kenapa Ibu? Ibu jawab. Iya, yang salah dapatnya 20.000. Sama-sama. Gak apa-apa ya. Oke, berikutnya adalah ya. Dalam surat dan ayat berapakah Allah menjelaskan ya. Ini pasti pada pakai ChatGPT nih jawabnya. Ya. Ayat paling panjang dan berbicara tentang hutang. Oke. Iya, sini. Ya. Dapat. Hadiah ya, udah nggak sempat ChatGPT-an tuh yang lain ya. Oke, berikutnya adalah sahabat siapakah yang disebut sebagai ya pintunya ilmu? Siapa Pak? Langsung Pak. Siapa namanya? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, Masya Allah, barakallah. Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Aku adalah pintunya atau kotanya ilmu. Dan Ali adalah babuha. Pintu. Terakhir, untuk yang buku Magnet Rezeki. Sahabat siapakah yang disebutkan sebagai panglimanya orang beriman di surga? Siapa? Panglimanya orang beriman di surga. Siapa Ibu? Khalid bin Walid bukan? Khalid bin Walid. Abu Sofyan bukan? Abu Bakar bukan? Saya solehin sini, saya solehin. Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, Masya Allah, barakallah. Ya. Dari sini, dari kaidah kebuka. Oke, ini Vinso ya. Mr. Vinso. Ya, sahabat siapakah ya yang meriwayatkan hadis paling banyak dan dia tidurnya di samping Masjid Nabawi? Siapa Bu? Abu Hurairah. Abu Hurairah, betul sekali ya. Pertanyaan berikutnya,
Ya, disebut siapakah orang yang tidur di samping Masjid Nabawi? Silakan Pak. Ahli sufah. Ahli sufah. Silakan. Ya, ini kan Finsebak semua dapat. Iya. Quran aja. Ahli sufah. Quran aja terakhir. Ya, terakhir dapat Quran rezeki ya. Di surat berapakah dan ayat berapakah Allah menjelaskan tentang ya doa Nabi Isa yang meminta rezeki ajaib dari langit? Yang surat dan ayat berapa? Yang udah nggak boleh angkat tangan lagi. Ya, boleh itu Bapak ya. Surat berapa Pak? 5 Al-Maidah ayat 114. Baik, terima kasih. Berikutnya ya. Surat dan ayat berapakah ya? Surat dan ayat berapakah Allah menjelaskan ya tentang hari Jumat adalah hari keajaiban? Surat apa namanya? Al-Jumu'ah, betul sekali ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semua ya. Itulah semua hadiah-hadiah yang ada yang disiapkan oleh panitia dan ya dari saya cukup sekian. Tapi sedikit ya, mungkin yang bisa jawab ini dapat hadiah Rp200.000. Ya. Ya. Allah pasti kabulkan doa dengan 4 cara. Sebutkan 4 caranya. Yang hafal, coba Ibu tuh. Sebutkan 4 cara Allah kabulkan doa. 1. Minta A dapat A. Oke. Minta B dapatnya A. Salah, minta A dapatnya B. Minta A dapatnya B. Terus, ketiga. Minta ditunda. Ditunda, minta A ditunda sama Allah sampai siap. Iya. Yang terakhir. Dibelikan di akhir atau lupa saya. Tidak dikabulkan. Dikabulkan karena lupa saya. Karena ada dosa. Ada dosa ya. Ya, ini karena Ibu jawabnya pelan-pelan jadi dapatnya setengahnya ya. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Saya kan anak yatim Ustadz. Oh, yatim. Anak yatim tuh kalau dia bawah balik. Semua deh, semua. Ya, pertanyaannya adalah ya, surat dan ayat berapakah Allah menjelaskan tentang ya, tentang syariat ya, syariat berkurban. Coba syarat berkurban. Surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar, ya betul. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar ya. Dapat 100.000 ya. Berikutnya adalah ya, di manakah Nabi lahir? Di manakah Nabi lahir? Ibu ya silakan ya. Maju ke depan. Di Mekah Al-Mukarramah ya. Alhamdulillah ya. Pertanyaan berikutnya adalah ya, di manakah istri Nabi dimakamkan? Yang udah nggak boleh. Ya. Ya di Baqi ya. Makasih sama-sama. Di manakah ya? Di manakah? Ya, yang disebut sebagai ya, di manakah tempat terjadinya peperangan ya, terjadinya peperangan Khandaq? Di manakah terjadinya peperangan Khandaq? Di mana? Boleh ya betul, di kota Madinah ya. Gampang ini ya, terima kasih. Di manakah letaknya ya Konstantinia hari ini? Turki. Di manakah ya letaknya ya? Letaknya Istana Hijau yang disampaikan oleh Rasulullah dalam perang Khandaq bahwa beliau akan datangi ya dan menguasai Istana Hijau. Di mana letak Istana Hijau tersebut? Pilihannya adalah ya. Pilihannya adalah Eropa, Malaysia, Rusia, Iran.
Apa Bu jawabnya? Persia, betul ya. Di Persia, ya terima kasih. Hah? Persia, Istana Hijau, ya Iran. Iya. Masih banyak ini ya. Request di belakang katanya Ya. Ustaz. Request di tengah katanya Ah, di Ustaz. tengah, di Iya. tengah, di tengah. Iya. Jauh ya. Tengah ya. Di tengah, di tengah, di tengah, di tengah. Oke, surat berapa yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keajaiban lebah? Ya, udah tahu semua. Ya, kita ulang lagi. Surat apakah yang menjelaskan tentang keajaiban Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman. An-Nama. Angkat tangan dulu. Oke. Berikutnya adalah ya, di manakah diturunkannya ya surat Al-Alaq? Mekah ya. Di manakah diturunkannya surat Al-Baqarah? Pertanyaannya diulang ya. Di mana ya? Tentang apakah ayat yang terakhir kali turun? Jadi itu setelah turun surat Al-Maidah ayat 3 diturunkan lagi ayat berikutnya. Tentang apa? Tentang perang, tentang pernikahan, tentang riba atau tentang rezeki? Tentang riba, betul. Pertanyaan berikutnya, kita ke sana bisa nggak? Bisa ya? Bisa ya? Masih banyak ini ya. Ya. Enggak. Keren nih. Ya. Pertanyaannya, di surat berapakah Allah menjelaskan tentang keajaiban Siti Maryam yang melahirkan Nabi Isa? Ya. Pertanyaan, di surat berapa Allah di surat berapa atau surat apa Allah menjelaskan tentang syariat tahajud? Al-Isra ayat tahajud. Al-Muzammil. Siapa yang jawab Al-Muzammil? Al-Muzammil. Kan tahajud, maaf ya Dek. Surat berapakah dalam Allah mensyariatkan tentang ya, ini kita ke sono ya. Ya. Ayat sapu jagat. Surat apa? Surat Al-Baqarah. Pertanyaan berikutnya ya. Nah, di manakah ya? Di mana negara apa saja yang termasuk bagian dari Syam? Ya, Syria, Lebanon, Palestina. Yes. 4 negara dari Syam. Ya. Berikutnya, di manakah tempat Nabi bertolak naik ke atas langit? Al-Aqsa. Dua lagi. Ya. Di surat berapakah yang menjelaskan tentang Nabi bertemu dengan Allah? Bukan. Al-Isra itu Isra-nya, ini Mi'raj-nya. Di surat apakah yang menjelaskan Nabi bertemu sama dua? Ya, An-Najm. Ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Jadi ya mohon izin ya, ini mah kuis ya. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Siapa yang di sini puas dan bahagia katakan saya. Tos kanan kiri Anda luar biasa. Ya, sampai ketemu di halal bihalal tahun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ustadz Nasrullah. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz Nasrullah. Nasrullah ya.
Baik Bapak Ibu, setelah ini kita ramah tamah. Silakan yang mau bersalaman, yang belum makan atau mau foto bersama Ustadz Nasrullah di panggung ngantri ya. Ngantri nanti. Antri yang tertib ya. Ya, setelah itu Bapak Ibu boleh pulang ya. Boleh pulang. Boleh pulang. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf dari kami. Saya Fuad Dan saya Ahyar. kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antri ya Bu, antri di Twin Panitia. Di sini Ustaz. Tolong panitia arahkan yang sedang antri biar tidak. So, yang ingin pulang dipersilakan untuk ke meja registrasi untuk mengambil Vinso dari Magnet Rezeki. Oh ya. Sekali lagi kami informasikan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang hendak pulang ke rumah, dimohon untuk ke meja registrasi untuk mengambil Vinso dari panitia. Untuk direksi dan manajemen boleh ke atas, nih, di samping ya. Alel tim nominasi. Panitia untuk membantu mengarahkan para hadirin yang ingin berfoto untuk tetap tertib. Foto di kanan sini. Sekali lagi, Foto di kanan, ini jalan keluar yang kiri. dimohon panitia untuk ikut membantu mengarahkan para hadirin yang ingin berfoto dengan Baris dulu, baris. Banten katanya Banten. Kumpul Jakarta, Korwil Banten dan Jakarta silakan kumpul katanya di depan. Kami informasikan kembali bapak-bapak ibu-ibu yang hendak pulang ke rumah dimohon untuk menuju mega registrasi terlebih dahulu untuk menerima MR Vinso dari panitia. Harap berantri ya berfotonya. Jadi dari kanan, tidak ada yang dari kiri ya. Masih lama waktunya Bu, masih lama untuk asar. Ya Rab, terimalah amal kami. Ampuni hilaf sepanjang hari. Jadikan kami hamba yang kembali padamu dengan hati yang suci. Ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bersyukur kita tak henti. Idul Fitri, anugerah terindah, rahmat cinta dari Ilahi. Allahu Akbar, takbir bergema, damai terjadi. Mari rayakan dengan bahagia hari kemenangan kita. Berapa orang? Oh, dibagi dua bisa ya? Kalau dibagi ke kanan? Oh, nyatu. Langsung, ya udah langsung. Takut penuh aja. Isi yang sebelah kiri dulu, Mas. Nah, yang Ikhwan sebelah kiri Ustadz Nas. Fajar pun menyapa penuh cahaya, takbir berkumandang di angkasa. Sebulan sudah kita berjuang, menahan diri menggapai. Ibu tahan dulu ya. Ibu masih keluarga ini bukan? Oh masih silahkan. Masih satu grup. Oke. Bapak-bapak isi yang sebelah kiri Ustadz Nas. Berganti senyum kemenangan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hari ini hari penuh berkah Idul Fitri. Berapa orang? Cinta, sucikan hati, eratkan rasa. Oh ya. Allahu Akbar, gema takbir bergema, maafkan salah, hapuskan dosa. Kembali fitrah jiwa penuh. Banten. Dari Banten. Ayo yang dari Banten. Jakarta. Oh, Jakarta katanya siap-siap yang dari Jakarta. Ini dari Banten, Ustadz. Dari Banten. Canda tawa hiasi keluarga, indahnya ukhuwah terasa nyata. Langkah ringan
menuju ridha ilahi dengan hati yang kembali suci. Hari ini hari Diberitahukan pada Bapak Ibu, makanan masih konsumsi masih banyak, silakan ngambil Lewat sana Ibu, maaf turun. di samping kanan. Dari sana Ibu, dari sana. Biar Somai, bakso masih banyak tersedia, silakan untuk mengambil kembali. talu. hari raya. Sekali lagi kami tadi informasi dari panitia konsumsi masih banyak ya. Silakan mengambil lagi somai, bakso, nasi. Iya. Baru isi lagi bakso. Talu ini. Ya. Allahu Akbar, Sekali lagi kami informasikan bapak-bapak, ibu-ibu yang hendak pulang ke rumah, dimohon untuk menuju meja registrasi terlebih dahulu untuk menerima pinso dari panitia. damai terasa di jiwa semua. Mari rayakan dengan bahagia. Jakarta rame ini Jakarta. Jakarta rame ya. Saya harus sampai turun ini. Jakarta rame Jakarta. Iya. Yang Iwan mungkin bapak-bapak bisa di depan. Ya biar yang ibu-ibu yang ahwatnya bisa di belakang berdiri. Bapak bisa di depan Pak. Sambil duduk aja sambil duduk. Nah ya biar kelihatan semuanya. Bapak Ibu yang mau menikmati konsumsi, baksonya baru diisi lagi ya dan somainya. Fajar pun menyapa penuh cahaya, takbir berkumandang di angkasa. Sebulan sudah kita berjuang, menahan diri menggapai terang. Air mata rindu di penghujung Ramadan, kini berganti senyum kemenangan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hari ini hari penuh berkah, Idul Fitri tiba membawa cinta, sucikan hati, eratkan rasa. Allahu Akbar, gema takbir bergema, maafkan salah, hapuskan dosa. Kembali Sebentar. hari bahagia. Dari sana Ibu, turun dari sebelah sana semua. Talu. Tangan berjabat penuh keikhlasan, muka lama luruh dalam pelukan, canda tawa hiasi keluarga, indahnya ukhuwah terasa nyata. Langkah ringan Talu Ibu, sebentar. tidak ilahi. Sebentar Ibu, bisa dikasih yang ke bawah aja. Ayo, silakan. Suci. Masih ikut rombongan? Kita lihat. Idul Fitri tiba membawa cinta, sucikan hati, eratkan rasa. Allahu Akbar, gema takbir bergema, maafkan salah, hapuskan dosa. Kembali fitrah jiwa pun lega, hari bahagia, hari raya. Turun di sebelah sana Ibu. Talu Mas. Amal kami, ampuni hilaf sepanjang hari. Ayo. Jadikan kami hamba yang kembali padamu dengan hati yang suci. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bersyukur kita tanpa henti. Idul Fitri anugerah terindah, rahmat cinta dari Ilahi. Allahu Akbar,
Takbir bergema, damai terasa di jiwa semua. Mari rayakan dengan bahagia. Karawang. Oh ya. Dari Kerawang abis ini siap-siap. Ayo silakan Pak. Hati-hati. Dari Kerawang, rombongan dari Kerawang. Ada. Korwil Depok. Setelah ini Korwil Depok, mohon untuk siap-siap dari Korwil Depok. Fajar pun menyapa penuh cahaya, takbir berkumandang di angkasa. Sebulan sudah kita berjuang, menahan diri menggapai terang. Air mata rindu di penghujung Ramadan, kini berganti senyum kemenangan. Allahu Akbar. Kelihatan semua enggak panitia ini? Kalau enggak biar ada yang di depan. Sucikan hati, eratkan rasa. Allahu Akbar, gema takbir bergema, maafkan salah. SBMR Bumice. Dari SBMR Bu Mice. Ya, persilahkan nih. Oh, banyak banget ya. Ada yang di bawah ya Ibu, biar kelihatan semua. Tangan berjabat penuh keikhlasan, luka lama luruh dalam pelukan. Canda tawa hiasi keluarga, indahnya ukhuwah terasa nyata. Langkah ringan menuju ridha ilahi, dengan hati yang kembali suci. Dari Korwil Sikapura diharapkan untuk berkumpul tadi kan. Ada yang di depan, Bab, ibu-ibu, Bati. Ada yang di bawah karena di atas penuhan kita. Wah, Masya Allah ini penuh banget. Hari raya, ya Rab, terimalah amal kami. Ampuni hilaf sepanjang hari. Jadikan kami hamba yang kembali. Hati-hati. Mohon hati-hati ibu-ibu saat menurun. Turun ke sana semua Ibu. Di sini untuk naik. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bersyukur kita tanpa henti. Oh ya. Idul Fitri, anugerah terindah, rahmat cinta dari ilahi. Ini. Oh ya Bapak. Takbir bergema, damai Lalu sebentar ya. Sebentar. bahagia, hari kemenangan kita. Enggak bukan. Ini baru ini dong. Fajar pun menyapa penuh cahaya, takbir berkumandang di angkasa. Sebulan sudah kita berjuang, menahan diri menggapai terang. Air mata rindu di penghujung Ramadan, kini berganti senyum kemenangan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hari ini hari penuh berkah, Idul Fitri tiba membawa cinta. Sucikan hati, eratkan
hilangkan rasa. Allahu Akbar, gema takbir bergema, maafkan salah, hapuskan. Depok. Ya, Depok Sikapura. Nomor dulu. Udah. Ya, Depok dulu, habis ini Depok. Yang dari Depok, ayo yang dari Depok, siap-siap dari Depok. Tangan berjabat penuh Ayo, Depok. luka lama luruh dalam peluk. Ayo, ada yang dari Depok. Tawa, hiasi keluarga, indahnya Pasti ikut, pasti. rasanya tak Yang Iwan bisa di depan, yang Iwan bisa di depan. Bocimi. Oh ya. Dari Bocimi. kembali suci. Iya. Bocimi dimohon siap-siap berkumpul. Hari ini hari penuh berkah, Idul Fitri tiba membawa cinta, sucikan hati, eratkan rasa. Allahu Akbar, takbir bergema, maafkan salah, hapuskan dosa. Kembali fitrah jiwa pun lega, hari bahagia. Ayo. Sikapura siapa aja? Sikapura. Ayo Bocimi. Diinfokan nih Bocimi, yang dari Bocimi. Ya. Bogor, Ciawi, Sukabumi. Ya. Oh, Cianjur. Banyak sihnya soalnya. Jadikan kami Belum. hamba yang kembali Tale. padamu dengan hati suci. Allahu Akbar, Allah Maha Yang dari Bocimi sekali lagi diinfokan. Kita tanpa henti, hidup anugerah Iya. terindah, rahmat cinta dari Ilahi. Allahu Akbar, takbir bergema, damai terasa di jiwa semua. Mari rayakan dengan bahagia hari kemenangan kita. Iya, Sikapura turun di sebelah sana. Ayo Bocimi. Setelah Bocimi dari Lampung, siap-siap Lampung. Fajar pun menyapa penuh cahaya, takbir berkumandang di angkasa. Sebulan Bocimi, apakah masih ada yang di belakang sana? menahan diri Bocimi, yang dari Bocimi. air mata rindu di penghujung Ramadan. Bocimi. Berganti Bogor, Cianjur, Sukabumi. Bisa, masih bisa. Ada yang di depan mau? Masih masuk semua, masih masuk. Ayo, masih ada, Ustaz. Ayo. Ustaz. Dari Bocimi, dari Bogor, Ustaz. hari raya. Lampung. Ya, dari Lampung dan Sumatera. Dalam pelukan, canda tawa, hiasi keluarga, indahnya ukhuwah terasanya. Turun dari sebelah sana semua, Ibu. Maaf. Turun dari arah sebelah sana, Ibu. Turun dari sebelah sana. Dari sebelah sana, Ibu. Sana. Turun sebelah sana. Ya. Ayo. Hari ini hari penuh berkah, Idul Fitri tiba membawa cinta, sucikan hati. Dari Lampung. Maafkan salah, hapuskan dosa. Kembali fitrah jiwa pun lega, hari bahagia, hari raya.
Ya Rab, terimalah amal kami. Ampuni hilaf sepanjang hari. Kalimantan Selatan mohon siap-siap setelah ini. Jadikan kami hamba yang kembali. Yang dari Kalimantan udah kumpul belum? Udah. Oh ya, sebentar di sini ya. Setelah Kalimantan berarti. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bersyukur kita tanpa henti. Idul Fitri, anugerah terindah, rahmat cinta dari Ilahi. Allahu Akbar, takbir bergema, damai terasa di jiwa semua. Mari rayakan dengan bahagia, hari kemenangan kita. Ayo Ibu siap-siap. Siap-siap habis ini. Fajar pun menyapa penuh cahaya, takbir berkumandang di angkasa. Sebulan sudah kita berjuang, menahan diri menggapai terang. Kembali fitrah jiwa pun lega, hari bahagia, hari raya. Ya Rab, terimalah amal kami.